Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Perkenalkan, saya Fiana Fitri Azraini dengan NIM F131240093. Saya di sini akan mempresentasikan dari hasil makalah saya yang berjudul Hak Perempuan dalam Perceraian secara Perspektif Islam. Saya akan menerangkan pertama itu adalah pernikahan. Apa sih itu pernikahan gitu kan? Pernikahan itu diambil dari bahasa Arab, yaitu nakoha dan juga zawajah. Nakoha itu artinya penghimpun, sedangkan zawajah artinya pasangan, dan dapat diartikan menjadi penghimpun dua orang yang berbeda gitu. Atau bisa diartikan lain, yaitu bersatunya dua insan manusia yang berbeda dari segi perilaku, kehidupannya gitu kan, kepribadiannya, yang kemudian dipertemukan oleh Allah dalam ikatan suci, yaitu pernikahan, dengan saling melengkapi kekurangan satu sama lain, dan tujuannya untuk beribadah seumur hidup dan mencari ridha Allah bersama. Kemudian untuk hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama adalah wajib bagi orang yang mampu dan khawatir dirinya terjerumus dalam perzinaan. Jadi harus segera dilaksanakan gitu ya, pernikahan itu. Yang kedua itu sunnah. Berbeda dengan tadi yang wajib. Kalau sunnah itu bagi orang yang sudah mampu, tapi imannya lebih kuat gitu. Jadi kalau misalnya tidak segera dilaksanakan pernikahannya pun, itu dia masih bisa memperkuatkan imannya tuh masih kuat dan mampu untuk tidak tergelincir gitu ke dalam perzinaan gitu, seperti itu. Dan untuk mubah sendiri itu bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan diharamkannya menikah gitu. Yang keempat adalah makruh bagi orang yang tidak mampu dan juga masih lemah syahwatnya gitu ya. Jadi untuk itu kalau misalnya pernikahan tidak segera dilaksanakan, akan timbul perzinaan gitu. Terus yang kelima itu haram bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah, baik secara batin ataupun lahiriah gitu ya. Terus kemudian tuh apa sih itu perceraian, dan apa aja kok bisa gitu terjadinya perceraian gitu kan. Perceraian itu punya beberapa arti dalam beberapa segi gitu ya. Yang pertama tuh secara bahasa ya. Kalau secara bahasa itu bisa diartikan sebagai menceraikan atau melepaskan ataupun meninggalkan gitu ya. Terus kalau yang secara istilah itu artinya melepas tali pernikahan dan mengakhiri gitu ya hubungan suami istri, seperti itu. Berbeda lagi secara fikih. Kalau secara fikih itu bisa diartikan sebagai perkara yang diucapkan atau digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan istrinya pada masa mendatang, disertai dengan alat dan juga syarat dari ketentuan tersebut ya tentunya. Nah, dari pengertian itu semua juga dapat disimpulkan bahwa perceraian itu adalah hilangnya ikatan hubungan pernikahan gitu ya, dan sudah menjadikan melabeli sudah tidak halal nih bagi mereka untuk berhubungan suami istri, seperti itu. Terus apa aja sih faktor yang membuat terjadinya perceraian gitu, apalagi di Indonesia ini ya. Terutama di Indonesia ini tuh masih banyak banget angka perceraian itu sangat tinggi ya, masih tinggi gitu. Kenapa kok bisa gitu ya terjadi perceraian gitu, kenapa kok masih tinggi gitu kan presentasenya. Jadi yang pertama tuh faktornya tuh bisa karena perselisihan gitu ya, yang muncul secara terus menerus gitu. Jadi kayak mungkin mereka cekcok, jadi kayak nggak ada ujungnya gitu, sering cekcok gitu ya dalam kesehariannya.
Terus atau juga bisa karena alasan ekonomi, ataupun memang ditinggalkan gitu ya salah satu pasangannya, atau kayak contohnya meninggal gitu ya, salah satunya meninggal, itu juga termasuk perceraian gitu kan. Ataupun dengan faktor tidak dapat memberikan keturunan gitu, atau secara bahasa adalah mandul gitu ya, itu juga bisa dijatuhkan perceraian. Terus untuk rukun dan syaratnya, untuk rukun itu harus adanya suami, istri, dan juga sekot. Jadi kalau misalnya secara bahasa pun, secara pengertian pun, kalau rukun itu tidak akan syah, tidak akan terjadi kalau gak ada ini gitu kan. Jadi kalau rukun itu yang pertama itu suami, karena suami itu pemegang kuasa tertinggi dalam kehidupan berumah tangga, dalam pernikahan gitu ya. Itu hanya suami yang bisa menjatuhkan talak gitu. Dan karena hanya suami yang bisa menjatuhkan talak, itu harus memenuhi dengan syarat-syaratnya gitu ya, harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu sendiri ada 3. Yang pertama itu berakal. Jadi untuk suami yang gila itu tidak dapat menjatuhkan talak kepada istrinya, seperti itu, ataupun hilangnya akal ya, di sini bisa diartikan seperti itu. Balik, yang kedua balik itu secara apa ya, orang yang belum dewasa itu segala sesuatunya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi takutnya akan mengakibatkan munculnya masalah lain dan beban-beban lain gitu ya, kalau misalnya yang menjatuhkan itu belum dewasa, seperti itu. Yang ketiga itu adalah kemauan sendiri. Kenapa hanya dapat dijatuhkan karena itu sebuah kemauan sendiri? Karena kalau keterpaksaan itu tidak bisa lah pokoknya. Jadi kalau untuk dalam keadaan keterpaksaan seperti itu tidak akan jatuh gitu ya, karena sesuatu yang sifatnya sukarelawan atau terpaksa seperti itu dapat menjadi dasar taklif gitu ya dalam pertanggungjawaban, seperti itu. Terus untuk rukun yang kedua itu adalah istri. Istri itu di sini dapat diartikan sebagai objek yang dijatuhkan talak gitu ya. Ya, jadi di sini istri itu talak akan sah, akan jatuh pada istri dengan syarat istri tidak dalam keadaan haid atau nifas, seperti itu. Jadi kalau tidak dalam keadaan itu akan jatuh talak padanya, seperti itu. Yang ketiga adalah sekot. Sekot itu artinya ungkapan atau kata-kata yang dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan talak, seperti itu. Sekot sendiri itu bisa dalam ungkapan yang jelas, ataupun sindiran, atau lisan tertulis, ataupun isyarat gitu ya. Jadi nggak harus secara jelas gitu ya intinya. Selanjutnya adalah hak perempuan dalam perceraian. Hak perempuan dalam perceraian itu di sini saya mengambil ada 4 ya. Yang pertama adalah nafkah iddah. Apa sih itu nafkah iddah gitu ya? Nafkah iddah itu nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya, kepada bekas istrinya ya, selama masa iddah. Masa iddah sendiri itu biasanya untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui rahimnya itu ada sel sperma yang matang atau tidak gitu ya, sel telur yang matang atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya hamil gitu ya, misalnya si istri itu hamil gitu ya, sudah ada yang matang itunya, sel telurnya, itu harus ditunggu sampai anaknya lahir baru bisa terjadi perceraian gitu, seperti itu. Terus untuk nafkah nadiyah yang kedua itu nafkah masa lampau, atau bisa dibilang adalah nafkah
mungkin ini sesuatu yang sudah dijanjikan dulu gitu, dan itu bisa dibilang hutang gitu ya. Jadi di sini juga istri juga dapat menuntut suami gitu ya, menuntut suami dalam meminta nafkah tersebut ya, karena emang itu sudah lampau gitu, jadi dibilang hutang gitu ya, jadi harus segera dibayarkan gitu. Yang ketiga itu nafkah mut'ah atau penghibur. Penghibur itu artinya tuh kayak seperti bisa diartikan sebagai baju atau tempat tinggal, seperti itulah. Jadi itu bisa dikasihkan istri setelah perceraian terjadi, seperti itu, biar dirinya tuh tidak terlalu mungkin depresi kali ya, depresi atau gimana, atau apalagi di masa iddah tuh mereka tidak boleh keluar rumah gitu ya selama masa iddah itu tersendiri gitu. Yang keempat itu hadanah. Hadanah itu adalah hak asuh anak gitu ya. Dalam perceraian itu sebenarnya yang paling disayangkan itu adalah si anak ya, karena di sini akan menimbulkan biasanya tuh anak tuh akan mengalami ini ya, kecemasan yang tinggi, seperti itu mungkin ya. Anak itu akan merasa terancam gitu ya. Kalau hadanah itu hak asuh anak gitu ya, jadi dalam perceraian anak itu akan merasa terancam gitu ya, masa depannya ketika apalagi mereka tahu gitu ya, orang tuanya tuh sudah bercerai gitu, sudah berpisah gitu, jadi mereka kayak aduh saya harus gimana nih gitu, kayak merasa nggak ada jalan, nggak tahu arah gitu, seperti itu. Jenis talak sendiri ada 4, yaitu talak sunni, talak bid'i, talak sarih, dan talak kinayah. Talak sunni itu adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan syariat ajaran yang ada gitu ya. Contohnya seperti ini. Contohnya, talak akan jatuh apabila istri dalam keadaan suci, jadi tidak dalam keadaan haid ataupun nifas ataupun hamil, seperti itu. Terus kalau yang kedua itu tadi talak bid'i. Talak bid'i itu talak yang dianjurkan, yang tidak dianjurkan gitu ya, yang tidak dianjurkan dilaksanakan gitu, karena talak bid'i ini tidak sesuai dengan syariat yang ada gitu, seperti itu. Yang ketiga adalah talak soreh. Talak soreh itu talak yang dijatuhkan dengan ucapan atau kata-kata yang jelas gitu, jadi tanpa harus kita menjelaskan lebih dalam, itu sudah tahu kalau itu tuh si suami itu menjatuhkan talak kepada istrinya, seperti itu. Berbeda dengan talak kinayah ini. Talak kinayah itu menjatuhkan talak dengan sebuah sindiran atau isyarat gitu, jadi tidak jelas ungkapan atau kata-katanya, jadi harus diperjelas secara dalam lagi gitu, jadi di sini harus peka ya. Seperti itu. Jadi sudah selesai presentasi saya di sini meminta maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng, dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.